Ada saat-saat tertentu dalam hidup, ketika seseorang merasa seolah-olah berjalan di padang gurun yang luas. Di sekelilingnya hanya terlihat tanah kering, langit terasa panas, dan langkah demi langkah diiringi rasa lelah yang mendalam. Ia terus berjalan bukan karena kuat, tetapi karena tidak tahu harus berhenti di mana. Di tengah kelelahan itu, pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam hati, sampai kapan seperti ini? Apakah Tuhan masih melihat? Apakah hidupku masih memiliki masa depan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu diucapkan, tetapi bergaung keras di dalam jiwa. Tuhan memahami kondisi hati seperti itu. Ia tahu bahwa manusia bukan hanya membutuhkan jawaban, tetapi juga pengharapan. Sebab tanpa harapan, iman pun akan melemah. Tanpa harapan, doa terasa berat. Tanpa harapan, seseorang bisa tetap hidup, tetapi kehilangan makna hidupnya. Karena itulah Tuhan memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai Allah yang berkuasa, tetapi sebagai Allah sumber pengharapan. Seringkali kita mengira bahwa harapan sejati berarti hidup yang bebas masalah. Kita berharap ketika kita percaya kepada Tuhan, jalan hidup akan menjadi lurus dan mudah. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi tetap harus melewati penyakit, kehilangan, kegagalan, dan penantian panjang. Pada titik ini, banyak orang mulai mempertanyakan imannya. Bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena mereka lelah menunggu. Namun Tuhan tidak pernah mengukur iman kita dari seberapa cepat kita melihat hasil, melainkan dari seberapa setia kita bertahan. Harapan sejati bukanlah tentang melihat, tetapi tentang percaya. Bukan tentang memahami seluruh rencana Tuhan, tetapi tentang mempercayai hati Tuhan. Kita mungkin tidak tahu mengapa sesuatu harus terjadi, tetapi kita tahu siapa Tuhan yang memegang hidup kita. Ada yang tersembunyi dalam proses, menunggu bersama Tuhan dalam penantian. Tuhan mengikis kesombongan dan mengajar kita rendah hati. Dalam kesulitan, Tuhan memurnikan motivasi kita. Dalam ketidakpastian, Tuhan melatih kita untuk benar bersandar kepadanya, bukan kepada kekuatan sendiri. Harapan sejati lahir bukan di tempat yang nyaman, tetapi di tempat di mana kita belajar berserah sepenuhnya. Seringkali, Tuhan membiarkan kita kehabisan pilihan supaya kita datang kinya tanpa syarat. Selama kita masih memiliki jalan lain, kita cenderung mengandalkan jalan itu. Tetapi ketika semua pintu tertutup, barulah kita mengetuk pintu Tuhan dengan hati yang hancur dan jujur. Dan justru pada saat itulah Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang paling nyata, bukan selalu dengan mujizat besar, tetapi dengan damai sejahtera yang menjaga hati kita di tengah badai. Harapan dari Tuhan tidak selalu mengubah masa lalu, tetapi selalu menebusnya. Luka yang kita pikir akan menghancurkan kita, Tuhan pakai untuk membentuk karakter. Air mata yang kita pikir sia-sia, Tuhan hitung satu persatu. Doa-doa yang terasa menggantung, Tuhan simpan sebagai bagian dari karina yang indah. Tidak ada penderitaan yang sial diadapong Tuhan ketika kita tetap berharap kepadanya. Ketika hidup terasa terlalu berat, Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Ia tidak marah ketika kita menangis. Ia tidak menolak ketika kita datang dengan iman yang lemah. Justru Tuhan mendekat kepada hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Harapan sejati bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tetapi bahwa kita selalu memiliki tempat untuk bangkit kembali. Di dunia yang cepat menyerah dan mudah putus asa, orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi pengharapan. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia memiliki Tuhan yang setia. Ketika orang lain bertanya bagaimana ia bisa tetap bertahan, jawabannya bukan karena dirinya hebat, melainkan karena Tuhan menopangnya setiap hari. Harapan sejati menjadi kesaksian yang hidup tanpa banyak kata, tetapi penuh makna. Ada satu kebenaran yang perlu kita pegang erat selama Tuhan masih bekerja. Hidup kita belum berakhir.
Selama kita masih bernafas, Tuhan masih memiliki rencana. Bahkan ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan sedang membuka jalan di balik layar. Bahkan ketika kita merasa tertinggal, Tuhan sedang menata dunia dengan sempurna. Harapan sejati juga mengajar kita untuk melihat hidup dengan mata kekekalan. Dunia ini sementara, masalah pun sementara. Apa yang kita alami hari ini bukan akhir dari segalanya. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Pengharapan kepada Tuhan mengangkat pandangan kita dari penderitaan sesaat kepada janji kekal yang tidak pernah gagal. Pada akhirnya, harapan sejati bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, tetapi sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Ia adalah sumbernya. Ketika kita lemah, Ia kuat. Ketika kita ragu, Ia setia. Ketika kita hampir menyerah, Ia memegang tangan kita dan berkata bahwa perjalanan ini masih berlanjut. Kiranya khotbah ini menjadi pelukan rohani bagi setiap jiwa yang lelah, menjadi cahaya kecil bagi hati yang gelap, dan menjadi pengingat bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan, bukan harapan palsu, bukan harapan sementara, tetapi harapan sejati yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan adalah sumber harapan sejati, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.